Halo semuanya, selamat datang di video insight yang ke-10. Nah, ini sebenarnya adalah video insight yang ke-10, dimana seharusnya mungkin video ini udah diupload dari udah lama banget harusnya gitu kan. Bahkan video ini seharusnya mungkin sebelum dari video insight ke-11. Nah, di video insight ke-10 ini apa sih yang mau saya bahas? Jadi di sini saya tuh mau membahas mengenai ciri khas konseling eksistensialisme yang dimiliki oleh beberapa, mungkin cuma salah satu doang dari beberapa para ahli ya. Jadi kan kebetulan di mana di pertemuan kemarin itu, di pertemuan ke-10 kita tuh pertemuan ke-11 itu 11 atau ke-10 ya bisa dikatakan ya. Mungkin di video insight 10 ini mungkin bilang aja video insight 10 ya. Video insight 10 ini kita disuruh mentelaah mungkin ciri khas konseling gitu kan dari Viktor Frankl, Rollo May, dan Irvin Yalom gitu. Tetapi mungkin di video insight ini saya hanya terfokus di Irvin Yalom saja dan tidak melihat dari Frankl dan Rollo May gitu. Untuk di video insight ini menjadi dapat disimpulkan bahwa saya cuman akan membahas mengenai Irvin Yalom saja. Nah, lalu bagaimana sih nih? Ya, mungkin kita lanjut aja kali ya. Lalu bagaimana sih mungkin ciri khas konseling yang dibawa sama Irvin Yalom? Jadi kita ambil ininya dulu kali ya. Mungkin kita ambil secara general dulu. Jadi kalau secara general yang kita tahu kan bahwa seorang konselor itu kan apa ya, dia itu mempunyai peranan penting ya dalam praktek konseling, dimana yang kalian tahu tuh aliansi terapeutik yang dibawa oleh konselor itu sangat sangat mempengaruhi berjalannya atau kesuksesannya dari praktik konseling gitu. Walaupun kalau dipersenkan itu nggak terlalu besar lumayan besar, tetapi mungkin ada sedikit kalah jauh besar sama aspek-aspek yang lain. Tetapi di sini sebuah pembawaan itu yang dibawakan oleh konselor itu juga mempengaruhi nih kesuksesan dari praktik konseling. Salah satunya yang dilakukan oleh Irvin Yalom. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, Irvin Yalom ini adalah seorang konselor gitu, atau seorang psikiatris yang berasal dari mana tuh ya, yang berasal dari Washington, Amerika gitu. Dia udah 90 tahun dan dia masih hidup sampai sekarang. Nah, dia di sini dia itu menerapkan bukan pemahaman, tetapi dia ini juga merupakan seorang psikiater atau konselor yang juga memahami pemahaman eksistensial gitu. Jadi di mana di sini mempunyai kaitan sama konseling humanistik gitu. Nah, lalu bagaimana sih mungkin cara Irvin Yalom ini melakukan konseling tersebut gitu dengan pemahaman eksistensialismenya gitu. Nah, jadi kalau di sini si Irvin Yalom ini dia selalu melakukan yang namanya check-in. Nah, check-in pada setiap sesinya gitu. Dimana kalau dari apa yang dilihat gitu, mungkin saya pernah menonton videonya dia dengan siapa nih ya,
dengan Eugenia, terus dia sama si dengan Luke. Nah itu kelihatan bagaimana dia itu selalu apa ya, memberikan kayak perhatian yang lebih, dimana dia tuh selalu menanyakan kayak si Eugenia atau Luke ini bisa membicarakan hal ini gitu, membicarakan tentang kehidupannya. Nah si Irvin Yalom ini selalu kayak selalu bertanya di saat itu tuh kenapa sih, atau bagaimana sih keadaan kalian di saat itu, bagaimana perasaan kalian dan mengapa perasaan itu terjadi. Dia selalu menanyakan hal-hal tersebut secara berulang-ulang gitu. Dan nyatanya hal tersebut memberikan menurutnya memberikan kayak pendekatan gitu, maksudnya Irvin Yalom melakukan hal tersebut karena untuk selain membantu klien untuk mengenal dirinya gitu dalam situasi yang rumit, dia itu ingin lebih dekat dengan si para kliennya atau para konselingnya, dimana dia selalu menanyakan hal tersebut walaupun dia mungkin mengambil resiko dalam sesi konselingnya gitu. Nah tetapi di situ melakukan hal tersebut karena untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kliennya gitu. Dan hal tersebut pun dia katakan juga pada ketika dia diwawancara oleh anaknya gitu, dimana dia itu sengaja mencoba ambil resiko untuk untuk mengetahui nih bahwa pendekatan apa sih mungkin yang cocok sama setiap kliennya. Nah kan biasanya setiap klien tuh mempunyai mungkin cara metode pendekatan yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lebih susah dideketin atau lebih gampang dideketin. Jadi situ si Irvin Yalom ini selalu melakukan beberapa mungkin eksperimen lah di dalam sesi konselingnya. Nah dan juga Yalom juga menerapkan sebenarnya yang tadi sih udah termasuk ya, tapi di sini mungkin saya menekankan bahwa dia tuh udah menerapkan three core condition yaitu dari rasa empati, kemudian penerimaan pasar dan kongruen. Dan di sini sangat kelihatan banget ada di video pas ketika dia melakukan sesi dengan siapa namanya, sama si Garrett kalau tidak salah, dia sama si Garrett. Dia itu menanyakan kayak si Garrett ini kan dia mempunyai permasalahan di mana dia itu dibully sama teman sekolahnya. Kemudian kelihatan banget di sini rasa empati yang ada gitu, yang dimunculkan oleh seorang Irvin Yalom ini, dengan dia itu juga juga membicarakan perasaan dari Irvin Yalom, bagaimana Irvin Yalom juga tersentuh dengan apa yang diceritakan oleh si Garrett gitu. Nah di sini Yalom juga berarti di situ dapat dikatakan bahwa Yalom menemukan aspek terpenting pada kliennya gitu pada saat itu. Jadi di situ kelihatan banget bagaimana dia itu melihat melihat klien ini, si klien ini dibully gitu, dan di sini dia memunculkan rasa empati yang ada pada dirinya. Dan hal tersebut memang seharusnya memang diterapkan kepada setiap konselor gitu, termasuk saya, termasuk kita juga sebagai calon konselor, dimana rasa empati itu sangat dibutuhkan gitu, sangat
emang harus ada gitu ketika di dalam praktek konseling. Nah, sebenarnya bukan hanya empati saja, tapi kayak kekongruenan diri, kemudian penerimaan tanpa syarat. Nah, itu harus dimiliki oleh setiap konselor gitu, dan Irvin Yalom mewujudkan hal tersebut. Nah, dan mungkin langsung akhir aja kali ya. Jadi dari Irvin Yalom sendiri ini saya kayak belajar bahwa Irvin Yalom ini mempunyai pendekatan yang mungkin hampir sama kali ya, hampir sama dengan para setiap konselor, dimana dia itu selalu memberikan check in pada sesinya gitu. Karena kan setiap konselor juga pasti melakukan hal tersebut ya. Iya benar, setiap konselor itu pasti melakukan hal tersebut. Kayak memberikan perhatian yang lebih, kemudian kayak mereka mencoba ambil risiko. Itu setiap konselor tuh harus melakukan hal tersebut gitu loh. Dan hal tersebut ya mungkin hal yang wajar untuk setiap para konselor. Tetapi di sini saya menekankan bahwa dia itu sangat apa ya, sangat kayak memperhatikan gitu, memperhatikan konselinya ini dari mana. Ia itu juga memberikan empati, di mana juga dia memberikan perasaannya dia gitu, perasaannya dia kepada klien mengenai ketika klien, yaitu pada kasus yang tadi saya ceritakan, pada kasus Garrett di mana ia dibully. Ia tuh kayak merasakan, kayaknya dia tuh mengatakan kepada Garrett kalau perasaannya itu dia mungkin agak terharu ya, karena dimana si Garrett ini dia mempunyai kasus udah dibully, kemudian dia itu juga di akhir setelah udah lulus dan udah mulai tua gitu. Nah, Garrett ini baru teman-temannya nih yang membuli dia baru minta maaf, dan hal tersebut sangat apa ya, mungkin sangat membuat Garrett juga terharu, dan juga membuat si Irvin Yalom juga membuat secara tidak langsung jadi mengatakan perasaannya dia gitu kepada Garrett, bagaimana dimana dia tuh terharu gitu. Nah, di situ kayak menjadi sebuah pelajaran buat diri saya juga gitu, bahwa saya di sini sebagai konselor itu ya bukan hanya sebagai formalitas doang gitu, dimana mungkin setiap konselor kan pasti kalau dilihat kan mereka tuh selalu cuman kayak memberikan perhatian yang cuman kayak mau nih konselor ini bisa lepas dari permasalahannya dia gitu. Tetapi di sini kayak mengajarkan saya bahwa saya ada hal yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui gitu loh mengenai praktik ini gitu. Bagaimana kita gitu sebagai konselor itu mewujudkan mungkin praktik konseling yang kita inginkan gitu ya. Kita belajarnya melalui hal-hal tersebut gitu, hal-hal yang mungkin dari para ahli. Itu saya belajar dari situ sih, bagaimana Irvin Yalom ini juga membuka pandangan saya bahwa tuh kita harus harus passion gitu, harus memiliki passion. Kita tuh harus benar-benar kayak jika kita menginginkan satu pekerjaan ya kita harus melakukan hal tersebut. Dan di sini terlihat banget bagaimana Irvin Yalom melakukan praktik konselingnya, dan dia sebagai psikiatris atau sebagai konselor. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih terima kasih untuk kalian yang telah menonton pada video episode ke-10 ini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kelibetan yang membuat video insight ini jadi kayak ini ngomong apa sih ya. Tapi kalau terima kasih juga buat kalian yang mungkin udah mensupport di video, mensupport mungkin melalui komen atau nge-like video insight ke-10 ini. Oke semuanya, terima kasih, bye bye.